Ibu dan Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial terkait dengan pengisian sapa. Sebagaimana kita ketahui, pada dasarnya pengisian sapa terdiri dari 3 kegiatan pengisian, yaitu yang pertama adalah pembuatan program karya untuk periode tahun yang akan datang. Yang kedua, pembuatan permohonan dana, di mana proses ini berlaku jika proker yang dibuat sebelumnya mengandung biaya, tidak peduli apakah biaya itu akan ditutupi dengan dana yang diminta kepada paroki maupun yang tidak. Yang ketiga adalah pembuatan laporan realisasi atau sering disebut dengan LPJ, laporan pertanggungjawaban. LPJ tentu dibuat setelah program karya benar-benar dilaksanakan. Ibu Bapak sekalian, setelah kita login di Sapa, kita akan sampai pada laman utama, di mana ada beberapa menu yang terlihat di sini. Satu, perencanaan, di sana ada 4 submenu, kemudian pelaksanaan ada 6 submenu, cetak dan unduh ada 2 submenu, dan dashboard ada 4 submenu. Ini saya masuk sebagai admin dari lingkungan Santo Claudius. Jadi ketika kita ingin memasukkan program karya ke dalam Sapa, tentu program karya yang memang sudah dibahas di dalam kepengurusan lingkungan, ya di sini case-nya adalah lingkungan Santo Claudius. Jadi sebelumnya tentu sudah ada pertemuan di dalam pengurus bersama, ya, pengurus Santo Claudius untuk menetapkan program-program karya pelayanan apa saja yang akan dilaksanakan di lingkungan pada tahun yang akan datang. Ini setelah kita masuk, kita pilih perencanaan, prokar, dan klik umum. Ya, di sini sama sekali belum nampak ada program karya yang sudah kita buat sebelumnya. Kita pastikan tahunnya adalah tahun 2025. Ini kebetulan ada tombol ya, buat program karya pelayanan umum. Ini karena memang default. Kalau misalnya kita ingin membuat program karya pelayanan prioritas, maka kita harus klik ini. Nah, di sini akan kembali, akan berubah ya, maaf. Jadi buat program karya pelayanan prioritas. Ya, karena kita akan membuat program karya pelayanan umum, maka kita klik ini, maka akan kembali jadi seperti semula, seperti defaultnya tadi. Lalu kita klik di sini. Ya, setelah tadi melalui pembahasan di lingkungan, kita memiliki beberapa program karya tahun yang akan datang, tahun 2025. Ini gembok masih terbuka, artinya memang masa perencanaan ini masih aktif ya. Jadi kita bisa memasukkan program-program karya pelayanan kita di dalam Sapa. Kalau gemboknya nanti sudah dikunci, maka kita tidak akan bisa lagi memasukkan program-program karya kita ke dalam Sapa. Yang pertama, katakanlah lingkungan akan mengadakan acara peringatan Natal dan Tahun Baru bersama, ya, ini di bulan Januari. Katakanlah ini akan dilaksanakan di tanggal 5 Januari, yaitu dimulai dengan kata kerja mengadakan atau melaksanakan, boleh, perayaan Natal dan Tahun Baru bersama, ya.
seluruh warga lingkungan. Target prokarnya ini diusahakan harus kuantitatif, misalnya dihadiri oleh minimal 85% warga lingkungan. Ya. PIC-nya adalah langsung sebut nama Pak Dominikus. Ya, pelaksana terkait ini tentu tidak ada karena ini internal lingkungan yang tidak melibatkan perangkat karya lain. Dilaksanakan dengan menggunakan dana dari kas lingkungan seluruhnya. Ya, cukup seperti itu. Nah, atas rencana ini kita akan mengeluarkan biaya apa saja. Ya, misalnya di sini ruangan. Ya. Beban kontribusi pihak lain ruangan. Ya, ini karena kita akan menyewa ruangan, ini tentu jumlahnya 1. Ini unit, katakanlah 2.500.000. Ini sewa tempat di Stella Maris. Misalnya seperti itu. Kemudian kita tambah beban, katakanlah konsumsi. Ketik saja konsumsi ada. Oh, tidak ada, ini berarti beban makan snack. Ya, ini ada snack, ada beberapa, ada 4. Yang boleh kita gunakan adalah yang tanpa diawali dengan HID atau DKP. Berarti yang ini. Ya, ini katakanlah undangannya adalah 150 orang. Ya. Snack ini berupa snack box. Ya. Boleh keterangan apapun. Lalu kita tambah ada beban makan. Ya, tentu sama jumlahnya 150 orang. Ini defaultnya tadi 20.000, kita bisa isi katakanlah 32.000. Berupa nasi box. Gitu. Lalu tentu ada beban dekorasi misalnya. Dekor, ya, beban dekorasi. Ini lamsam, ya, satu paket senilai katakanlah 500.000, ya, dibuat bersama warga. Oke, ya, misalnya cukup ini ya. Lalu, ya, setelah kita masukkan semua, kita bisa lihat biaya yang akan terjadi adalah anggarannya adalah Rp8.925.000. Ini otomatis muncul dimohon dari paroki. Karena apa? Karena sisi penerimaan kita belum isi. Padahal di atas tadi kita sudah nyatakan bahwa dilaksanakan dengan menggunakan dana dari kas lingkungan, ya. Maka kita harus sampaikan di sini penerimaan, yaitu swadaya. Ada beberapa pilihan, tapi yang tepat adalah swadaya di sini. Ini 1. Ini cukup diisi dari
dengan lamsam saja. Jumlahnya kita sesuaikan 8925.000. 8925.000. Ini swadaya lingkungan misalnya. Dalam kurung khas lingkungan. Ya. Dengan kita masukkan seperti ini, angka penerimaan sama dengan angka pengeluaran, maka dimohon dari paroki menjadi 0. Jadi, untuk lingkungan-lingkungan mohon diperhatikan, jangan sampai ada dana dimohon dari paroki, baik itu angkanya positif maupun negatif. Kalau yang sering terjadi, katakanlah kita salah masukkan ya, 8.900 saja. Ya, ini yang terjadi adalah positif. Dana dimohon dari paroki 25.000. Tetapi kadang juga muncul ini lebih dari total biaya, katakanlah 8.950.000. Ya, yang terjadi ada negatif atau minus 25.000 dana dimohon dari paroki. Ini yang sering terjadi, kesalahan-kesalahan yang harus kita hindari. Maka jumlah biaya harus sama dengan jumlah penerimaan. Di sini kita revisi menjadi 8925.000. Ya. Lalu kita klik simpan, klik OK. Ya. Kita lihat lagi. Dengan seperti ini kita belum cukup, Ibu Bapak sekalian, kita harus mengklik sekali lagi simpan supaya dia masuk ke database. Nah, akan masuk seperti ini. Jadi yang tadinya kosong ini sudah ada terisi satu program karya. Ibu Bapak sekalian, rasanya saya juga perlu memberikan tutorial bagaimana seandainya prokar kita itu dilaksanakan beberapa kali pada waktu yang berbeda. Misalnya tadi lingkungan Santo Claudius sudah memiliki satu prokar baksos ya. Ini kita klik. Ini mengadakan baksos sebagai bentuk peduli kepada sesama. Ini sesuai dengan tema tahun 2025, peduli lebih pada yang lemah dan miskin. Ini cara kita untuk membuat berulang adalah memanfaatkan tombol yang ada di sini. Ini buat berulang. Sebelumnya kita harus pastikan informasi yang ada di sini sudah tepat. Jadi ini karena sifatnya baksos, maka kita akan memberikan bantuan karitatif. Ini bisa berbagai hal ya. Katakanlah ini kita klik di sini. Ini bantuan karitatif itu ada beberapa. Kebetulan ini akan dilaksanakan berupa pemberian sembako. Di sini nggak ada sembako, yang tepat udah pangan saja. Ada 80 paket senilai 100.000 per paketnya. Ini akan kita berikan kepada warga sekitar. Lalu untuk yang melaksanakan ini tentu ya diberi snack. Ada 20 orang yang mungkin terlibat. Jangan sampai ini yang mengadakan baksos ini jumlahnya lebih besar dari bantuan yang diberikan ya, misalnya seperti itu. Katakanlah ini sebagai contoh. Ini lalu penerimaannya swadaya dari lingkungan, ini jumlahnya sudah sama 8.150.000, sehingga tidak ada dana dimohon dari paroki. Nah ini kita akan laksanakan setidaknya dalam 1 tahun itu 3 kali. Jadi daripada kita membuat secara terpisah masing-masing, kita bisa buat berulang di sini. Ya, kita klik berulang. Ini tentu tanggalnya kan
Ya, di sini bulanan, kita pilih saja bulanan. Nah, setiap tanggal katakanlah 8 nanti kita bisa rubah ya. Nah, ini karena tadi kita akan membuat 3 kali, maka di sini cukup diklik setelah 2 kali. Lalu klik buat. Klik OK. Nah, maka akan muncul 3 kali. Lalu kita sekedar edit tanggal di sini. Kalau misalnya jumlahnya sama ya 80 paket dalam setiap eventnya, kita hanya tinggal rubah tanggal. Nah, ini Maret, lalu katakanlah Juni di hari Minggu atau hari Sabtu tanggal 14 ya. Ini yang lain-lainnya informasinya sama, kita simpan, klik. Nah, ini sudah berubah. Jadi April, Mei, menjadi Juni tadi ya, seperti ini. Terus yang berikutnya ini kita rubah. Ini setelah Juni mungkin katakanlah September, hari Minggu tanggal 14, yang lainnya sama, tinggal simpan saja. Klik OK. Nah, dia akan otomatis berurut sesuai dengan bulannya dan bentuknya akan sama ya. Isinya akan sama maksud saya, sehingga kita tidak harus beberapa kali menginput. Demikian Ibu Bapak sekalian, bagaimana cara kita membuat program karya yang berulang. Terima kasih. Ibu Bapak sekalian, sekarang saya akan memberikan tutorial bagaimana kita membuat program karya pelayanan umum atas kegiatan yang sebenarnya bersifat serial, seperti misalnya pendalaman iman APP, kemudian doa rosario, dan yang lain sebagainya. Katakanlah ini adalah kita membuat program karya untuk pendalaman iman di lingkungan. Ini kita buat proker umum, lalu sebagaimana kita ketahui bahwa Rabu Abu pada tahun 2025 akan jatuh pada tanggal 5 Maret, dan selanjutnya kita masuk minggu Prapaskah pertama dan seterusnya sampai dengan kelima. Katakanlah ada 4 kali rangkaian pendalaman iman APP, jadi kita ambil tanggal yang paling akhir. Katakanlah setelah tanggal 5 tadi kita melakukan ibadah Rabu Abu, kita lalu mengadakan pendalaman iman APP sebanyak 4 kali. Jadi katakanlah mulai dari tanggal 9, 16, 23, dan 30, maka ini sebagai tanggal terakhir kita pilih. Kenapa? Karena pada saatnya nanti kita membuat LPJ atas 4 kegiatan tersebut yang dirangkai dalam satu kegiatan yang serial, sehingga tanggal perkiraan pelaksanaannya yang paling tepat kita pilih adalah tanggal terakhir, yaitu 30 Maret 2025. Kita sampaikan di sini mengadakan pendalaman iman APP 2025 ya. Targetnya diadakan sebanyak 4 kali dengan dihadiri minimal oleh 20 orang per pertemuan ya. PIC-nya si
liturgi, jaga Pak Anwar, lalu pelaksana terkait tidak ada, didanai oleh kas lingkungan. Ya, karena sifat dari pendalaman iman ini tidak lebih dari 3 jam, maka kita hanya menyediakan snack. Setelah beban snack, kita pilih. Nah, ini kita harus perhatikan di sini, karena ini satu kegiatan untuk aktivitas yang serial. Di sini kita sebut 4 kali pertemuan dengan 20 orang per pertemuan, sehingga di sini jumlahnya harus 80. Ya. Berupa snack box yang berasal dari kas lingkungan. Ya, lalu penerimaannya sini swadaya, waktu lamsam, jumlahnya 600.000. Ya, kita simpan. Kita periksa kembali kebenaran data atau informasi yang sudah kita tuliskan. Jika sudah benar, lalu kita simpan kembali. Oke, sehingga dia akan masuk dalam database program karya pelayanan umum perangkat karya kita. Ibu Bapak sekalian, demikian video tutorial pengisian program karya pelayanan pada aplikasi Sapa. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.